Cinta Segitiga melahirkan plot pembunuhan berencana. Keluar kamu. Seorang pengusaha emas ditikam membabi buta. Sang eksekutor ternyata pacar gelap istri korban yang gila harta. Sesaat lagi, inilah Raja Pati. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Ya, besok kita bisa ketemuan. Oke? Alkisah di kota Jayapura, Papua, ada cerita mirip dongeng Cinderella ketika seorang pengusaha toko emas yang kaya jatuh cinta pada seorang gadis belia nan sederhana. Ah, bentar. Kamu ingat nggak soal cewek yang aku suka, yang aku ceritain sama kamu minggu lalu? Ntar aku telepon kamu lagi ya. Enggak, ini aku barusan papasan sama dia. Iya, aku mau putar balik dan aku mau ngejar dia. Aku mau kenalan sama dia. Ya? Udah, nanti aku telepon kamu balik ya. Sudah, aku telepon kamu balik. Ya. Oke, yuk. Sebut saja pengusaha Farudin namanya, yang terpincut pada kecantikan paras gadis bernama Gita. Mereka berkenalan di tepi pantai kota Jayapura. Jatuh cinta pandangan pertama pun akhirnya sejoli berpacaran jua. Halo, Dek. Dek, ikut kakak mau? Enggak lah, kakak udah terlalu baik sama aku. Masuk dulu deh, nanti kita ngobrol di dalam ya. Mau dong? Ya, ayo. Sejalan waktu berdua, kehidupan Gita perlahan berubah. Sejoli, Farudin dan Gita semakin sulit terpisahkan pula. Sebab Farudin memberikan segalanya, mulai dari perhatiannya, waktu juga harta. Hampir segala kebutuhan Gita dipenuhi oleh Farudin senantiasa. Adik, kamu kok kayaknya masih merasa canggung begitu sama kakak? Habis kakak terlalu baik sama aku. Aku nggak tahu lagi gimana caranya untuk terima kasih sama kakak. Kamu gak usah khawatir soal itu. Mulai sekarang, semua akan kakak urus. Oh ya, kamu mau apa? Mau perawatan? Mau sekolah? Mau shopping? Semua kebutuhan kamu, nanti kakak yang akan biayain. Makasih kak, kakak udah sayang banget sama aku. Padahal aku bukan siapa-siapa kakak. Kalau memang adik sudah sayang sama kakak, kakak akan terima adik apa adanya. Dan kalau memang adik serius sama kakak juga pengen segera menikah sama adik. Gimana? Iya, aku mau. Hingga tiba waktunya, sifat dermawan Farudin telah memuluskan jalan untuk meminang Gita. Walau usia Gita masih di bawah umur, tetapi orang tua Gita tidak lagi persoalkan umur. Terlebih karena hidup si duda kembang itu cukup makmur. Rumah tangga Farudin dan Gita berjalan rukun bahagia. Walau tidak dikaruniai anak, Sejoli pun mengangkat seorang anak. Kesibukan pria asal Enrekang, Sulawesi Selatan itu berdagang emas. Farudin adalah seorang pekerja keras. Kamu mau kemana?
pergi kerja lah, Dek. Kakak kerja terus. Kapan sih kakaknya nggak kerjanya? Dek, kalau kakak nggak berangkat kerja, nanti kakak ngasih makan kamu bagaimana? Tapi kan aku masih kangen. Dek, kakak harus berangkat kerja. Soalnya hari ini kakak itu harus belanja emas buat toko. Tapi adik kan masih kangen. Nanti siang kita ketemu. Nanti kakak jemput. Kita makan di tempat favorit. Ya udah deh, kalau gitu. Yaudah, kakak berangkat dulu ya. Ih, kamu mah kebiasaan. Baju masih pada berantakan deh. Kan ada kamu. Ya udah minum susunya. Ya. Kamu nggak minum? Enggak, kan kamu yang mau kerja. Aku minum dulu ya. Kenapa sih? Kamu ngetawain kakak? Iyalah itu liatin. Kenapa sih? Ini loh, ya ampun karena kecil banget sih. Belepotan ini. Dasar. Udah gak ada lagi? Dek, ini ada uang 500.000 buat kamu beli sarapan. Iya. Cukup kan? Cukup kok. Iya kak. Ya udah kalau gitu kakak berangkat kerja dulu ya. Farudin amat royal pada Gita. Seperti janjinya, ia membiayai sekolah Gita sampai-sampai operasi kecantikan wajah hingga membelikan mobil untuk Gita. Namun ketika Gita akhirnya mendapat kepercayaan mengelola harta suaminya, Gita malah mulai bermain mata. Selamat tahun baru, Jayapura. Di puncak kebebasan, kita mulai lupa daratan. Berawal dari perkenalan lewat sosial media, kita mulai berkencan dengan sejumlah pria. Salah satunya Mahdi Mebran, warga negara Afghanistan. Maka matanglah niat perselingkuhan. Awalnya, pertemuan rahasia mereka berlangsung di sebuah hotel di distrik Jayapura Utara, Papua. Mereka berkencan melewati malam pergantian tahun baru 2021. Diam-diam tanpa Farudin tahu. Sementara Gita mengaku lajang belum menikah, Mahdi pun percaya saja. Tak butuh waktu lama, Mahdi berpacaran dengan Gita. Seperti awalnya Farudin mengurus Gita, kini Mahdi yang dipelihara oleh Gita. Segala biaya hidup Mahdi dipenuhi oleh Gita, termasuk menyewa rumah kos yang lebih dekat dengan rumahnya. Namun tidak menggunakan duit pribadi Gita, tetapi milik Farudin suaminya. Hidup Mahdi di kota Jayapura kini menjadi lebih mudah. Selain menyewakan rumah kos 3,5 juta rupiah, kita memberikan uang bulanan 1 juta sampai 15 juta rupiah pula. Uang sewa mobil 11 juta rupiah. Bahkan kita membeli sebuah sepeda motor sport untuk Mahdi seharga hampir 50 juta rupiah. Bagus ya. Terlebih ketika Farudin di luar kota, Gita menguasai harta juga tabungan Farudin semakin leluasa. Ini ada uang 11 juta buat kamu sewa mobil. Dari mana uang sebanyak ini? Sebenarnya ada hal yang berat banget
mau aku ceritain ke kamu. Gak apa-apa. Kamu ceritain aja apa yang kamu tutupi dari aku. Sebenarnya aku udah nikah. Perlahan Gita mulai pandai mengelola asmara. Ia mulai mengembangkan sebuah cerita agar Mahdi tidak mengganggu rumah tangganya. Sebuah skenario untuk rencana Gita selanjutnya. Nikah? Iya. Jadi dulu bapakku ini main kasino. Dan dia kalah 90 miliar. Banyak banget. Itulah, bapakku udah jual semuanya. Yang kesisa itu cuma toko emas. Dan sisanya dia jual aku ke seseorang seharga 16 miliar. Itulah sebabnya aku dipaksa untuk nikah sama dia. Oh ya? Iya. Jadi pernikahan aku ini hanya sebatas kerja aja. Untuk melunasi hutang-hutang bapakku. Itu sebabnya. Masalahku adalah aku takut kamu tinggalin aku. Karena aku cintai kamu. Aku sangat cintai kamu. Aku juga sayang sama kamu. Justru itu kamu harus hati-hati sayang. Terutama pada saat kita lagi jalan bareng. Karena aku ngerasa kalau dia udah di Jayapura. Dan aku juga punya feeling kalau dia ngikutin aku. Kita harus bagaimana, sayang? Ya kita harus jaga rahasia. Bahaya kalau dia sampai tahu kita nih pacaran. Dia tuh mafia. Dia gampang nyuruh orang buat bunuh kamu, ya kan? Baik, sayang. Kita harus hati-hati. Mahdi seolah terbuka matanya. Ia tidak menyangka terjebak dalam hubungan asmara penuh masalah. Sejak itulah Mahdi mau melakukan apapun untuk Gita. Celakanya, Farudin tak mendapat firasat atau curiga. Manakala Gita lanjut bersandiwara, Farudin diam-diam dijadikan target mangsa. Ketika Mahdi dimanfaatkan Gita karena mulai tergiur untuk menguasai harta. Siapa laki-laki itu? Oh itu karyawan toko emas aku. Namanya Fahrudin. Jadi dia yang akan dibunuh? Iya, dia yang jadi suami aku. Aku tuh benci banget sama dia. Asal kamu tahu ya, aku tuh sering banget dimaki sama dia. Bahkan aku sampai dibilang cewek bayaran. Kamu kan bisa bercerai sama dia. Gak perlu dibunuh. Gugat cerai aja. Gak akan bisa. Aku udah coba segala cara. Tetap aku gak bisa cerai dari dia. Karena aku bisa kehilangan segalanya. Gita terus meyakinkan Mahdi bila Farudin itu sungguh layak dihabisi. Gita pun tak mau ambil resiko pula jika Mahdi mendadak merubah pikirannya. Ingat ya Mahdi, kamu udah tahu semua rencana aku. Kamu orang yang paling aku cintai. Kalau kamu takut atau kamu mau pisah dari aku, kamu jahat sama aku. Aku bisa lebih jahat lagi dari kamu. Walau dilihat banyak kejanggalan, namun Mahdi takut melanggar kesepakatan. Gita menabur ancaman sebab ia khawatir bila Mahdi bertemu Farudin untuk membongkar perselingkuhan. Dari perencanaan, kini berlanjut soal pelaksanaan. Ini yang kau minta. Punya suami aku. Kamu jaganya baik-baik. Ini untuk apa? Ya buat jaga-jaga diri kamu lah. Karena kayaknya hubungan kita udah ketahuan.
nggak biasa bawa pisau keluar. Iya, kamu kalau jalan sama aku harus bawa senjata ini. Karena kalau misalkan kamu nggak bawa senjata ini, bisa-bisa bahaya kan? Siapa tahu ada yang masuk ke kosan kamu nyelinap, terus bunuh kamu gimana? Kamu serius? Makanya kamu jaga ya. Nanti kalau misalkan aku minta, kamu bisa balik lagi ke aku. Ya, ya udah. Kalau begini, aku udah mulai nggak nyaman. Lebih baik aku kabur ke Jakarta atau aku pulang aja ke Afghanistan. Lantas Mahdi menyadari bahwa kini sudah terlambat bila ingin mengakhiri hubungan dengan Gita. Mahdi seperti diperbudak oleh cinta. Lantas ibarat kerbau dicucuk hidungnya, Mahdi rela mengikuti skenario yang disutradarai oleh Gita. Mahdi pun menyodorkan beberapa cara, mulai dari lewat racun, jasa santet dukun, hingga merampok toko emas Gita sekalipun. Namun semua rencana tersebut malah disabotase oleh Gita sendiri, sebab Gita memiliki skenario tersendiri. Senin petang 28 Juni 2021, Gita menemani Farudin berobat ke dokter untuk melakukan pemeriksaan mata. Sementara mobil mereka dibututi oleh Mahdi atas suruhan Gita. Lewat aplikasi, Gita dan Mahdi intens berkomunikasi. Gita terus memberikan instruksi pada Mahdi. Mahdi terus membuntuti sedari siang hingga malam hari. Setibanya di sebuah mal di Jalan Samratulangi, kita baru bisa bertatap muka dengan Mahdi. Kamu harus pintar ya. Iya. Kamu takut? Kamu tidak usah takut, ya. Dia di mana? Dia di atas, lagi beli kacamata. Tunggu ya. Nih, ini uang 1 juta buat kamu sewa mobil. Oke. Nih, kamu ngerti kan maksud aku? Udah, pokoknya kamu jangan takut ya. Oke. Udah ya, aku nggak bisa lama-lama. Kamu cari makan dulu sana. Ya. Dengan uang 1 juta rupiah, Gita memastikan Mahdi mau menjalankan rencana. Selama kurang lebih 4 jam, Mahdi terus membututi hingga datanglah kesempatan. Di Jalan Hanurata Hall Balai, tepatnya di kilometer 9 Hall the Camp. Siapa sih, Dek? Gak tahu. Masa kamu nggak tahu sih? Enggak, ya udahlah. Mungkin salah jalan kali. Udah, kamu fokus aja nyetir. Situasi semakin panas ketika Mahdi tiba-tiba tancap gas. Ini siapa sih ini? Keluar kamu! Ajar banget orang ini. Keluar kamu! Hei, mau Anda apa? Saya aparat. Kalau benar Anda aparat, tunjukkan tanda pengenal Anda. Bicara kamu ya, ngomong kosong. Anda bukan aparat.
Situasi di luar dugaan, Gita panik ketakutan. Sebagai pengalihan, lalu Gita spontan merekayasa cerita bahwa telah terjadi perampokan. Sekitar 15 menit kemudian, baru datanglah pertolongan. Gita berulang kali menyebut perampokan, selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Ramela Koya Barat, distrik Muratami oleh pihak kepolisian. Apakah konspirasi Gita dan pacar gelapnya akan terungkap kemudian? Pasca peristiwa, hasil temuan penyelidikan Satreskrim Polresta Jayapura malah meragukan keterangan saksi korban Gita. Permisi. Duduk persoalannya, Ada orang perampok dalam. tidak mengambil barang-barang berharga, hanya tas Gita saja. Sementara bila dilihat dari hasil visum korban, ditemukan sejumlah luka robek dan tusukan pada leher belakang, kepala, telinga, wajah, dan tangan korban. Perbuatan tangan pelaku sungguh kejam, sehingga polisi meragukan motif perampokan, Sepertinya tetapi lebih tidak ada cenderung tanda-tanda pada orang di dalam. aksi Seperti pembunuhan. keterangan tetangga, ibu kita pergi meninggalkan rumah dan Kalau begitu kita beralih ke rencana yang kedua. Tapi aneh ya, kenapa tiba-tiba dia menghilang? Ya sudah, kita cari lagi. sebenarnya. Mari. Duduk perkaranya, barang bukti sebuah rekaman video kamera CCTV dari sebuah apotek di Jalan Ahmad Yani, Kurabesi, Jayapura Utara, menguak misteri di balik peristiwa. Lantas timbul dugaan motif cinta segitiga melatar belakangi peristiwa. Tampak pada pukul 7:30 malam waktu Jayapura, Farudin ditemani Gita tiba untuk memeriksa mata pada dokter spesialis mata. Lalu setengah jam kemudian, tampak seorang pemuda yang mengendarai minibus hitam menyusul masuk ke dalam. Belakangan, identitasnya diketahui bernama Mahdi Mebran, warga negara Afghanistan. Ia ditangkap aparat di Bandara Sentani, lalu ia membuka mulut pada polisi soal peranan Gita mendalangi eksekusi. Berdasarkan pengakuan Mahdi, posisi Gita lekas diketahui. Polresta Jayapura pun langsung mengerahkan satu tim polisi untuk menjemput paksa Gita kembali. Saat ditemui polisi, Gita berlaga seperti orang depresi. Keberadaan Gita diketahui bersembunyi di kampung halaman Farudin di desa Tirowali di Kecamatan Baraka, Enrekang, Sulawesi Selatan. Demi menghindari pertanyaan penyidik, Gita berpura-pura depresi. Sayangku, bebekku, kamu kemana? Aku kangen. Mohon ya Pak, Kamunya jangan nggak tangkap anak saya. datang-datang. Saya mohon Pak. Aku nunggu. Semenjak anak saya kehilangan suaminya, anak saya depresi Pak. Mohon banget. Bentar Ibu. Maaf, kami hanya menjalankan tugas Ibu. Untuk membawa ibu kita ke Jayapura. Soal keselamatan ibu dan anak, kami akan menjamin. Nggak bisa Pak. Tolonglah Pak. Ibu tenang saja, nggak usah khawatir. Kami akan tangani ibu kita dengan baik. Ada tim dokter dan psikolog dari unit pelayanan perempuan dan anak Polda Papua. Jangan bawa anak saya. Mohon Pak. Kasihan cucu saya Pak. Permisi, Bu. Jangan dibawa anak saya. Tolong, Bu. Pak, jangan dibawa anak saya. Ibu tenang. Ibu tenang. Jangan bawa anak saya. Tenang, Bu. Ya, kita jalan-jalan. Jangan ambil anak saya. Upaya membawa Gita kembali ke Papua dilakukan secara paksa. Polisi tak mau gegabah. Gita dibawa untuk pemeriksaan selanjutnya. Jangan bawa anak saya. Lepasin. Ma, lepasin anak saya, Pak. Masuk Bu. Ayo Bu. Setelah dinyatakan sehat sempurna, status Gita ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Farudin suaminya.
Seturut pula Mahdi Mebran sebagai tersangka kedua dalam peranan membantu Gita.